Kita mulai ya Kak untuk sesi hari ini. Karena sudah banyak untuk kakak-kakak yang baru bergabung dan belum open cam, silakan open cam ya Kak. Silakan open cam baru kakak yang baru bergabung. Ya, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini di room Zoom ini tanpa halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan rekan-rekan di sini dalam keadaan sehat walafiat ya Kak ya. Oke, dan tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, yang semoga kita sebagai umatnya telah mendapatkan syafaat yang mil akhir nanti. Dan kami ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak adik di sini yang dari Aceh maupun dari Jambi ya Kak ya, karena hari ini adalah tes rekrutmen untuk posisi CRO atau staf administrasi, mungkin kalau di luar sana ya lebih dekatnya ke posisi staf admin mungkin ya kalau di luar sana. Kalau di nomenklatur kita, internal kita namanya adalah CR Junior Representative Officer di PKP Fikri. Dan perkenalkan, saya Uut Fiansa, staf divisi HRD PKP Fikri yang hari ini akan memandu jalannya kegiatan tes tahap kedua atau psikotes di pagi hari yang agak-agak mendung di Jakarta ini. Mudah-mudahan di kota teman-teman juga sudah cerah ya Kak, atau sama mendungnya juga. Oke, baik Kak. Oke, masih aman suara saya Kak? Aman suara saya? Masih kan? Oke, karena Masih Pak. oke, mohon dikondisikan ya Kak, karena instruksi Suaranya aman. ataupun informasi akan kami informasikan lewat suara ya Kak ya tentunya ya. Itu teknis-teknis pelaksanaan tes tahapannya akan kita informasikan lewat audio gitu ya Kak. Oke, baik. Oke, baik, kami share. Oke, sudah terlihat di layarnya teman-teman sekalian? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah terlihat. Nah, di Sudah sini Pak Mas. kakak-kakak di sini adalah calon JRO, Junior Representative Officer BKBN Fikri untuk penempatan Aceh dan Jambi. Ini jadi sales dong jualan yang ya juga ya Kak ya. Yang terkait dengan aktivitas layanan promosi, promosi apa sih, promosi produk yang kita jual kan layanan belajar ini ya Kak ya, layanan belajar itu sendiri gitu kan ya Kak. Itu kan bagian dari produk sendiri ya Kak ya. Jadi teman-teman juga nanti di sini ada andil untuk mensukseskan penjualan produk di Lufikri seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya lagi, nah ini job desk-nya ya. Nah, secara umum job desk di Zero ini gambaran utamanya sepertinya kayak menyusun rancangan kegiatan pembelajaran, kemudian menyiapkan perangkat belajar, dan tadi disampaikan ya kayak membuat jadwal konsultasi pengajar, lain yang perlu kakak ketahui, yang perlu bisa eh, istilahnya bisa dibaca dari mana, informasinya dari brosur. Ya. Nah, ini berkaitan dengan tahapan tes di presentasi ya kak ya, tahapan tes selanjutnya ini ya. Oke, kemudian aktivitas promosi. Promosi juga secara umum itu bukan ya perbantuan tentunya kak ya. Kecuali untuk di daerah bisa jadi kan dilibatkan lebih banyak juga untuk di daerah kak. Kalau misalnya di sini untuk kegiatan promosi seperti itu ya kak ya. Bisa promosi ke sekolah, datang gitu kan. Promosi apa terkait dengan produk gitu. Kemudian atau enggak dalam marketing secara online. Misalnya dari kandidat-kandidat dari calon-calon customer kita yang mungkin pernah datang gitu ya, belum
pernah belum udah pernah datang atau sudah pernah bergabung di tahun ajaran sebelumnya, kemudian kita tawarkan apa, tawarkan misalnya lagi sedang ada promo nih gitu kan, nah, sedang ada promo nih bapak ibu itu, atribut ataupun ya semacam musik ataupun stiker, kadang juga kebaca juga loh Kak, seperti itu, stiker atau gambar-gambar tertentu juga menjadi apa namanya, eh, hak cipta juga loh Kak, bisa kena hak cipta juga, sehingga pada saat diupload dan akan dinilai oleh tim penguji itu tidak terbuka, tidak terbaca gitu, atau linknya korup seperti itu. Itu 3 menit, maksimal 3 menit diupload. Formatnya apa gitu ya, formatnya nanti kan ada yang boleh landscape juga, silakan ya. Oke, kemudian presentasi, kemudian ke presentasi produk ya, presentasi produk, seolah-olah teman-teman ada di ruang kelas untuk mempresentasikan produk untuk apa, siapa audiensnya, adanya itu anak kelas 12 SMA. Nah, anak kelas 12 SMA, produk-produk yang dilihat dengan anak kelas 12 SMA yang bisa ditawarkan di Fikir itu apa? Nanti ada di brosur ya Kak ya. Sambil nanti Kakak juga bisa browsing-browsing eh, di browsing-browsing, entah itu di medsos kita atau di website gitu kan. Mudah-mudahan bisa menemukan informasi yang teman-teman butuhkan, sehingga apa, ketika yang disampaikan lebih informasi, ya otomatis itu akan menjadi penilaian yang lebih juga ya Kak ya. Itu menarik, informatif gitu ya. Kira-kira itu customer itu butuh dan tertarik dengan informasi itu. Oh, saya jadi pengen daftar nih karena sudah diinformasikan oleh Kak A, Kak B gitu kan. Seperti itu. Seperti itu. Nah, ini tampilannya apa ya? Karena seolah-olah sedang presentasi, ya full Kak, berarti ya Kak ya. Jadi bukan kayak lagi Zoom seperti ini, kemudian ini ya share screen nih, jadi Kakak cuma kelihatan mukanya aja lah. Ini penilaian ini bagaimana menilai ekspresi ataupun body language dari Kakak ini sendiri, seperti itu kan. Nah, nanti di sini selanjutnya kita minta untuk upload CV terbaru, kemudian sampai dengan brosur digital ya, sebagai referensinya juga sudah nanti juga kami lampirkan juga ya. Gitu. Jadi kita bakal lead brosur, brosur yang sudah dilampirkan, sama nanti informasi selanjutnya Kakak bisa ambil, bisa pelajari di lewat brosur. Ya. Oke. Oke, di tes tahap 3 ini, jika nanti sudah dinyatakan lulus, nah nanti masuk ke tes tahap 4. Nah, ini kapan untuk pelaksanaannya? Insya Allah karena kita sedang mendatangkan langsung pengujinya langsung dari Jakarta, insya Allah di pekan-pekan depan. Nah, otomatis batas pengumpulan tugas atau pengumpulan tugas presentasi ini maksimal adalah di hari Sabtu 17, tanggal 17 Januari. Batas pengumpulan tugas membuat video adalah Sabtu 17 Januari pukul 23.59 ya Kak. Tuh. Ya, kemudian untuk kakak yang lulus nanti akan diundang secara onsite di tahap keempat. Jadi nanti kemana? Ke cabang Aceh maupun Jambi. Yang Aceh berarti di Aceh, yang Jambi berarti di Jambi, yang sudah ditentukan. Jadi bukan teman memilih sendiri, tapi yang sudah ditentukan. Dan tidak ada schedule ya kak ya untuk di tahap keempat ini. Gitu, gitu. Jadi pas kakak bisa, pengujinya sudah kembali lagi ke Jakarta. Gitu ya kak ya. Itu karena nanti pengujinya itu dari kami itu langsung dari manajer departemen seperti itu ya kak ya. Nah kemudian di tahap keempat ini uji kompetensi yang harus dipersiapkan oleh teman-teman apa, nanti teman-teman mungkin akan diminta untuk presentasi, diberikan waktu presentasi sekian menit gitu kan ya. Itu ya, apalagi kalau udah bikin video kan ya, udah tinggal langsung dipresentasikan aja secara eh, secara onsite di sana gitu kan, di depan penguji. Nah, kemudian nanti disampaikan juga simulasi promosi di simulasi mempromosikan Nul Fikri, kemudian cara kakak nanti untuk customer handling seperti apa sih gitu kan, ketika nanti ada dari penguji ini berperan misalnya sebagai customer, ketika diberikan
persoalan tersebut. Jadi kakak kira-kira jawabannya seperti apa? Nah, itu mungkin yang harus dipelajari ya kak ya. Kemudian tes kemampuan komputer Excel atau spreadsheet. Kemudian wawancara user. Kemudian tes wawancara keislaman dan membaca Al-Quran ini tentatif ya kak ya. Itu nanti mungkin yang harus dipersiapkan itu ya 6 item inilah yang harus kakak persiapkan. Kalau misalnya wah Excel ini tentang apa nih? Gitu. Mungkin ada rumus-rumus sederhana aja ya kak ya, rumus-rumus dasar apa kayak misalnya if, conditional sama VLOOKUP, mungkin ada kontif seperti itu. Tidak sampai yang susah-susah sebenarnya kak ya. Sebenarnya yang dasar-dasar saja seperti itu. Kemudian ketika sudah dipasang lulus kitab ini, kemudian lanjut ke interview HRD. Ini secara online ya kak ya. Secara online nanti yang interview langsung dari kami. Ya HRD di Jakarta. Kemudian setelah itu, kemudian tahap penambahan adalah offering letter. Kalau misalnya di offering ini nanti kakak menentukan ya apakah sesuai cocok kompensasi benefit tanggung jawab yang diberikan. eh, dengan kakak itu kan misalnya cocok berarti tanda tangan SPK. Tanda tangan SPK selesai, nanti ada bimbingan teknis untuk mempersiapkan kakak dalam tugas di lokasi yang sudah ditentukan. Oke. Oke. Nah, bisa lanjutkan ya kak ya. Oke, untuk CRO ini bekerja selama dalam 1 pekan itu 6 hari kerja, 1 jam kerja efektifnya itu 6 jam 40 menit. Itu atau totalnya itu 7 jam 40 menit dengan alokasi 1 jam adalah untuk istirahat. Seperti itu ya, Kak. Ini contoh shift kerja yang ada di Novikri untuk CRO. Nah, kembali lagi, namun ini menyesuaikan dengan jam KPM. Tapi yang biasanya di shift 1, shift jam 11, atau shift jam 12.30, atau shift jam 13.00. Kalau misalnya hari Sabtu, kelasnya misalnya pulang lebih awal, bisa menyesuaikan lagi. Kalau misalnya tidak ada KBM gitu ya, keperluan lokasinya, operasional lokasinya tidak memerlukan sampai sore gitu ya, berarti disesuaikan lagi juga. Atau nanti Ramadan, bentar lagi Ramadan gitu ya. Nah, kurang lebih sebulan lagi Ramadan. Shiftnya kayak seperti ini juga enggak gitu. Nanti nggak dapat sholat tarawih dong. Ya nanti disesuaikan juga ya kak ya. Jadi biasa kalau Ramadan itu biasanya jam 5, jam setengah 6 gitu sudah selesai terakhir. Ke jam-jam terakhir itu seperti itu. Dan biasanya ada pengurangan jam kerja juga gitu ya kak. Kemudian untuk kompensasi yang akan kakak dapatkan sebagai pegawai jelas ya kak ya. Gapok dan tunjangan tunjangan jabatan, insentif gajian berkantor. Dan selama pelaksanaan tes ini, kakak tetap ada di room Zoom ini, tetap nyalakan kameranya. Dan karena ini sifatnya online, maka kami minta dari kejujuran kakak untuk bisa mengerjakannya dengan kemampuan sendiri ya kak. Oke, silakan yang sudah bisa masuk ke soal, klik selanjutnya ya sampai di halaman pertama soal, sampai di halaman pertama soal, tes seri angka atau huruf. Oke, di 10.27 kita mulai. Maaf Kak, izin bertanya kan itu Oke. untuk ID-nya kan juga. Ya, boleh Kak. Itu untuk passwordnya yang mana ya Kak? Bilang yang ada di kolom chat. Yang Konde Sandi itu ya Kak? Password soalnya itu yang ada di kolom chat ya Kak. Kami ulangi lagi. Password soal itu yang ada di kolom. Kak Erlina, sudah bisa?
Masih belum nih, Kak. Oke, baik Kak. Oke, baik. Eh, Oke, mungkin yang lain kita mulai dulu ya Kak dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan psikotesnya sudah bisa dimulai dari sekarang. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam mengerjakan soalnya. Jika sudah selesai, nanti bisa confirm di kolom chat dan sudah bisa meninggalkan roomnya ya Kak. Seperti itu. Jadi tidak harus menunggu 60 menit. Itu. Oke, Kak Erina, gimana Kak? Ada Sudah, Kak. kendalanya di mana? Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik. Kak Ardian baru gabung kah? Editasnya yang ada di WA ya Kak? Yang ada di WA. Nah, jika baru gabung mungkin ada beberapa informasi yang sudah terlewat tadi ya Kak ya. Jadi mohon dimaklumi berarti ya Kak ya. Karena dari Kakak sendiri tadi belum bergabung ya Kak. Seperti itu Kak. Ada di kolom chat ya Kak.
Kan tadi udah selesai, boleh leave Zoom ya. Jadi langsung silakan Kak dikerjakan semuanya dari bagian satu sampai yang terakhir sampai kirimkan. Oke, kayak misalnya Kak ada yang udah selesai, nanti boleh leave Zoom-nya ya Kak langsung ya. Dan saat ini sudah 17 menit ya waktu berjalan. Kak Mude baru gabung kah? Tapi waktunya Iya Pak, tadi sempat masuk karena jaringannya terganggu, keluar dulu sebentar tadi Pak. oh gitu. Ini Ini saya udah masuk. oke. Tadi sempat masuk gitu join. Ya sudah join tadi Pak. Jaringan Oke, Pak. mudah-mudahan. Waktu Bapak Oke, ngomong. mudah-mudahan tadi beberapa informasi yang sudah kita sampaikan tidak terlewat ya Kak ya. Ya, Pak. Seperti itu. Ya, sebentar ya saya cek dulu. Ya, ya Mas Mude, silakan ya sudah di chat ya untuk soal dan ID testnya. Tidak ada pertambahan waktu tetap mengikuti yang sudah berjalan.